Halo guys, selamat malam. Selamat datang di podcast Mas Ganteng Vlog. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Ganteng Vlog. Kali ini Mas Ganteng Vlog mau bercerita tentang cinta pertama yang diberikan atau dikirim oleh Bang Sulistyo Suparno. Terima kasih untuk ceritanya. Bagi kalian yang punya cerita, punya kisah kehidupan, kalian bisa DM atau komen-komen di bawah. Nanti Mas Ganteng akan bawakan podcast kisah untuk teman-teman subscriber Mas Ganteng. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan, panjang umur, lancar rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa basa-basi, kita akan memulai cerita kisah tentang cinta pertama. Intinya Sruni telah melupakan pemuda itu. Sruni merasa masa depannya suram. Ia telah mengirimkan puluhan surat lamaran kerja, namun tak satu pun yang berbuah manis. Sesekali pesimistis menghampirinya. Dengan ijazah SMA, pekerjaan apa yang bisa diperolehnya? Lalu datanglah informasi itu, lowongan pekerjaan sebagai pramuniaga di Sigma Mart, sebuah jaringan minimarket yang terkenal. Sruni segera mengirim surat lamaran melalui email, dan seminggu kemudian mendapat balasan untuk wawancara. Bujur baginya, ia diterima dan harus menjalani pelatihan selama 2 minggu. Sruni tambah cantik mengenakan seragam kuning hijau. Jilbab krem menambah pesona ragawinya. Di depan meja kasir, senyumnya selalu mengembang. Sudah sebulan ia bekerja di Sigma Mart. Ia beruntung karena ditempatkan di minimarket yang dekat dengan rumahnya. Hanya 5 menit naik motor. Sruni mulai hafal wajah-wajah pelanggan tokonya. Salah satunya adalah seorang pemuda yang sebaya dengannya. Pemuda itu sering datang sore membeli coklat batangan. Mula-mula Sruni hanya tersenyum ketika pemuda itu mendekati meja kasirnya. Lama-lama Sruni mencoba untuk menjalin keakraban. Coklat yang enak, saya pernah mencobanya, ujar Sruni. Ya, banyak orang yang menyukainya. Pemuda itu tersenyum. Dan cocok sebagai hadiah untuk pacar. Pacar? Pemuda itu terkekeh. Itu untuk adik saya. Dia masih kelas 6 SD. Setiap saya keluar rumah, dia selalu minta dibawakan coklat. Oh, maaf, sahut Sruni. Lalu tatapannya beralih ke layar komputer. Diam-diam ia tersenyum. Minimal ia merasa nyaman mengetahui pemuda itu membeli coklat untuk sang adik. Namun keesokan hari dan hari-hari berikutnya, pemuda itu tidak datang lagi. Sruni sering menggigit bibir, menahan resah, dan matanya sering menatap pintu toko, berharap pemuda itu muncul. Sungguh, Sruni ingin sekali melihat pemuda bertubuh cangkung itu membuka pintu, lalu berjalan gagah menuju rak makanan, mengambil coklat batangan,
lalu berjalan ke arah meja kasir. Sungguh, Sruni ingin menikmati senyum pemuda itu setiap kali menghampiri dirinya. Belum pernah Sruni merasakan kerinduan seperti ini. Oh, di manakah pemuda itu? 2 bulan tak bertemu dengan pemuda itu. Sruni mencoba melupakannya. Mungkin pemuda itu telah pindah menjadi pelanggan toko lain. Bukankah Sigma Mart ada di mana-mana? Dari ruang kantor di bagian belakang, manajer datang memberitahukan kalau besok akan ada 1 karyawan baru. Karena ada seseorang karyawan yang cuti hamil, maka harus ada penggantinya. Sruni mendengarkannya sambil lalu karena ia sedang melayani pembeli yang hendak membayar. Keesokan hari pukul 05.30, Sruni menelpon manajer, memohon izin, mungkin dirinya akan terlambat. Ban belakang motornya bocor, dan sekarang ia masih di tempat tambal ban. Syukurlah manajer memahaminya. Karyawan baru sudah di tempat, kau bimbinglah dia. Saya sudah berangkat ke kantor pusat. Ada meeting, kata manajer di ponsel. Iya Pak, siap laksanakan, jawab Sruni. Pukul 06.15, Sruni sampai di parkiran Sigma Mart. Ia sudah terlambat, dengan masih mengenakan helm dan jas jaket. Sruni bergegas membuka pintu. Toko masih sepi. Sebuah suara menyambut kedatangannya. Selamat pagi, selamat datang di Sigma Mart. Sruni menatap ke arah meja kasir. Sruni terbelalak dan berdiri terpaku di dekat pintu. Di belakang meja kasir ada seseorang tersenyum padanya. Surprise, seru orang itu. Kamu karyawan baru itu? Ya, sahut orang itu. Aku minta manajer wilayah untuk menempatkanku di sini. Apa kabar Sruni? Lama tidak bertemu. Ingin sekali Sruni memeluk orang itu, tetapi tidak mungkin. Meski kerinduan telah membuncah di dada, meski kakinya ingin melonjak ke girangan, tetapi Sruni harus bersikap profesional. Sekarang Sruni adalah senior bagi orang itu. Pemuda yang dulu sering memberi coklat batangan. Oke, mungkin itu aja kontennya Mas Ganteng. Jadi intinya konten ini, cerpen ini mengisahkan tentang betapa rindunya, betapa senangnya ya wanita atau gadis yang benar-benar cinta pada pandangan pertama kepada seorang pria atau laki-laki yang menurut dia itu, ini loh pasanganku, ini loh jodohku gitu. Jadi setiap makhluk pasti ada pasangan, setiap yang hidup pasti ada mati, setiap bertemu pasti ada perpisahan. Jadi kalian yang penonton setia Mas Ganteng dan penonton pendengar podcast Teman Tidur Mas Ganteng, jangan pernah 100% untuk mencintai seseorang. Jangan pernah 100% berharap kepada seseorang, dan jangan 100% menaruh harapan seperti kita mengharapkan dia seutuhnya, seperti kita mengharapkan dia sebagai istri kita atau sebagai suami kita. Jangan ya.
karena satu-satunya harapan, satu-satunya pemberi kenikmatan, pemberi segalanya itu cuma satu, yaitu Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ambil petik hikmahnya, ambil motivasi dan inspirasi dari cerita cinta pertama. Seperti Mas Kantung juga dulu pernah punya cinta pertama, tapi cinta pertama itu memang indah gitu. Namun sakit jika kalau kita tidak bertemu, putus, atau kita merasa tersakiti atau merasa dikecewakan. Itu rasanya sampai sekarang. Cinta pertama itu sampai sekarang, selama kita hidup akan selalu membekas. Maka dari itu, belajarlah dari kisah cinta pertama ini untuk kita tumbuh dewasa dan lebih baik lagi dari cinta kedua, cinta ketiga, cinta keempat gitu. Itu aja kontennya Mas Kantung Vlog. Kalian tonton terus, kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk konten-konten selanjutnya dari Mas Kantung Vlog. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.